Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar walaupun dengan kondisi kita yang terbatas. Baik, langsung saja. Sekarang kita akan membahas sekilas materi tentang energi dan daya listrik. Saya harap kalian menyimak video ini dengan baik. Apabila masih ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Kita masuk ke energi listrik. Mungkin kalian sudah tahu bahwa listrik itu merupakan salah satu bentuk energi yang sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disebabkan karena energi listrik memiliki keunggulan, yaitu dapat diubah menjadi bentuk-bentuk energi yang lain. Jadi, energi listrik merupakan suatu bentuk energi yang berasal dari sumber arus. Nah, apa saja itu bentuk-bentuk energi yang diubah menjadi energi lain sehingga bisa kita manfaatkan? Yang pertama, contohnya energi listrik menjadi energi kalor atau panas, contohnya pada setrika, kemudian solder atau kompor listrik. Kemudian energi listrik menjadi energi cahaya, yaitu contohnya lampu ya. Kemudian ada juga energi listrik menjadi energi mekanik, contohnya motor listrik. Kita masuk ke rumusnya. Jika arus listrik mengalir pada suatu penghantar yang berhambatan, simbolnya R, maka sumber arus akan mengeluarkan energi pada penghantar yang bergantung pada beda potensial pada ujung-ujung penghantar atau V, kemudian kuat arus yang mengalir pada penghantar atau I, serta waktu atau lamanya arus mengalir atau T. Nah, berdasarkan pernyataan tadi, maka energi listrik dapat dirumuskan dalam bentuk ini ya, W sama dengan V dikali I dikali T. W itu energi listrik, sedangkan V itu merupakan tegangan, I itu kuat arus, dan T merupakan waktu. Karena menurut hukum Ohm, OHM ya, Ohm, V sama dengan I dikali R, maka bentuk persamaannya yaitu W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. R itu hambatan ya. Dan karena juga I sama dengan V dibagi R, maka persamaan energi listrik dapat pula dirumuskan dengan W sama dengan V kuadrat dikali T dibagi R ya. Nah, bisa kalian pahami ya, tadi merupakan bentuk-bentuk persamaan rumus yang ada pada energi listrik. Nah, apa saja keuntungan menggunakan energi listrik? Yang pertama yaitu mudah diubah menjadi energi bentuk lain, kemudian mudah ditransmisikan atau disalurkan, dan juga tidak banyak menimbulkan polusi atau pencemaran lingkungan. Intinya ramah lingkungan ya. Nah, sekilas info, jadi satuan VA atau volt ampere yang ada di dalam rekening listrik sesungguhnya sama dengan satuan watt, yaitu satuan besaran daya yang telah kalian kenal dalam mempelajari materi usaha dan energi ya, yang kita bahas sebelumnya. Jadi 1 kVA atau kilovolt ampere sama dengan 10 pangkat 3 volt ampere, atau 1 kW atau kilowatt sama dengan 10 pangkat 3 watt. Sedangkan satuan kWh atau istilahnya kilowatt hour atau kilowatt jam adalah satuan yang biasa digunakan untuk besaran energi listrik. Itulah sebabnya alat pengukur energi listrik disebut sebagai kWh meter. Sekarang kita masuk ke daya listrik. Nah,
sama seperti konsep daya yang telah kita pelajari di bab sebelumnya, maka pernyataan daya dapat diartikan yaitu banyaknya energi tiap satuan waktu di mana pekerjaan sedang berlangsung atau kerja yang dilakukan per satuan waktu. Dari definisi tadi, maka daya listrik dapat dirumuskan dengan P sama dengan W per T. P itu merupakan daya listrik, W itu merupakan usaha listrik, dan T itu merupakan waktu. Nah, berikut persamaannya ya. Jika ditanya T sama dengan W per P, dan jika ditanya W sama dengan P dikali T. Adapun satuan daya listrik yaitu watt, yang mana joule atau detik ya. Kemudian kilowatt atau kW, 1 kW itu merupakan 1000 watt. Nah, dari satuan daya maka muncullah satuan energi lain yaitu kilowatt. Dan waktu dalam jam, maka satuan energi adalah kilowatt jam atau kilowatt hour atau istilahnya kWh. Jadi 1 kWh itu sama dengan 36 dikali 105 joule. Berdasarkan pengertian daya tersebut, maka daya maksimum 1300 watt yang tertera pada rekening listrik di rumah kita menunjukkan kepada kita bahwa penggunaan energi listrik di rumah itu tidak boleh lebih dari 1300 joule dalam waktu 1 detik per second ya. Jadi jika kalian menggunakan lebih dari 1300 joule, maka sekring pembatas akan segera membuka atau off secara otomatis, sehingga aliran listrik ke dalam rumah akan berhenti. Karena persamaan usaha listrik memiliki banyak bentuk, maka persamaan daya listrik dapat dituliskan dalam berbagai bentuk, salah satunya yaitu P sama dengan V dikali I. P itu merupakan daya listrik, V itu selisih potensial listrik, sedangkan I itu merupakan kuat arus listrik. Ya. Alhamdulillah, itulah materi tentang energi dan daya listrik yang mungkin sebagian sudah kita bahas. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang soal-soal energi dan daya listrik serta menghitung penggunaan dan pembayaran rekening listrik ya. Saya harap kalian cari lagi materi energi dan daya listrik serta dipelajari lagi lebih dalam agar kalian benar-benar mengerti. Tetap semangat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ya, agar berkah apa yang kita capai. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.